ini ya ini. Masalah radiofotografi itu banyak yang keluar. Padahal saya yakin teman-teman sekarang itu mungkin 95% sudah pakai CR, bahkan DR semuanya sekarang. Tapi yang soal P3K CPNS itu ya keluar ini. Makanya teman-teman kemarin banyak yang nggak lolos itu karena yang keluar itu tentang jenis film, jenis grid. Jadi teman-teman apa namanya nanti processing manual, processing otomatis, seperti itu yang keluar. Oke, di sini nomor 10, lapisan film manakah yang membedakan antara film single emulsi sama double emulsi? Jawabannya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan teman-teman. Lapisan film. Apa? Film base. B. Emulsi layer. Yang lain? Oke, jawabannya adalah D. Anti curl backing. Ya. Kenapa seperti itu? Insya Allah ada gambarnya ini. Saya jelaskan dulu. Oke. Ini ya, kalau double emulsi itu kalau di apa itu namanya dibongkar anatomi filmnya seperti ini ya. Yang bawahnya ini itu single emulsi. Bedanya apa? Ini di anti curl backing ini. Itu ada yang tahu fungsinya apa? Fungsinya itu kalau teman-teman di sini sudah pernah kan lihat film gigi yang apa itu namanya dental itu, yang kecil itu, sudah pernah lihat? Ya, jadi yang bedakan di situ itu fungsinya supaya untuk menjaga film agar tetap lurus. Soalnya kan apa itu base-nya itu kan kalau film itu kan ada sudah filmnya dimasukkan ke dalam kaset kan. Beda dengan kalau yang single emulsi itu dia dikhawatirkan kalau kena suhu, kena apa namanya, kena cairan, dia bisa apa namanya, dia bisa bengkok. Supaya tetap filmnya itu lurus, maka ada tambahan tadi itu. Anti curl backing. Jadi yang membedakan antara jenis film single emulsi sama double emulsi adalah D. Nomor 12. Ini processing manual, processing otomatis ini banyak yang keluar. Pada processing film manual, kapan terjadi bayangan latin? Ada yang bisa apa? Mas Wijaya? Ya. Betul ya? Jawabannya adalah A. Bisa dijelaskan, Mas? Apa namanya? Proses film manual. Kalau developer ini proses terjadinya bayangan laten. Kalau penetapannya di fixingnya. Ya. Yang rising sama washing itu gimana, Mas? Ya, apa Mas? Yang ini kan proses film manual itu kan ada 5. Developer, rinsing, fixing, washing, sama drying. Yang rinsing sama washing itu gimana? Udah lupa, Mas. Washing pembilasnya. Oke, jadi benar ya. Jadi, sebentar. Developer tadi, yang teman-teman wajib hafal itu developer, itu untuk menampakkan bayangan latin. Sedang seperti yang dijelaskan Mas Trijaya tadi, untuk yang fixer, larutan fixer itu atau fixing, itu supaya menetapkan gambarnya supaya tidak hilang. Sedangkan rinsing itu membersihkan cairan developer sebelum masuk ke fixer. Kenapa? Karena cairan developer ini bisa merusak cairan fixer. Jadi sebelum masuk ke cairan fixer harus dibersihkan dulu. Setelah itu masuk ke fixing, ke cairan fixer. Setelah cairan fixer baru dibersihkan lagi. Pembersihan terakhir yaitu proses washing. Dan yang terakhir adalah
drying, dikeringkan. Oke. Cairan developer sama fixer ini yang paling rentan cahaya yang mana, teman-teman? Yang harus ditutup. Developer. Betul ya. Jadi cairan developer itu harus ditutup. Karena apa? Karena dia rentan sekali sama cahaya dan pengaruh suhu. Beda dengan fixer. Kalau fixer dia masih kuat dengan suhu maupun dengan cahaya. Jadi cairan developer ini wajib hukumnya untuk ditutup. Oke? Gimana teman-teman? Paham untuk processing film manual? Paham, Mas. Sekarang saya tanya, bedanya film manual sama film otomatis apa? Bedanya? Processing manual sama otomatis. Saya khawatirnya ada pengembangan itu. Processing manual itu secara manual kita sendiri yang celup-celup, sedangkan kalau otomatis itu sudah ada alatnya, mulai dari developernya sampai rinsingnya itu sudah masuk ke alatnya, cuman tetap dalam ruang gelap. Ya, betul. Betul ya. Jadi itu jawaban yang pertama. Ada lagi jawaban yang kedua yang lebih mendekati, maksudnya buat tambahan untuk yang jawaban pertama tadi, Mbak Niki tadi ya? Iya, Mas. Ya, ada lagi mungkin? Kalau processing otomatis, film yang keluar sudah dalam keadaan kering. Ya. Oke. Yang lain mungkin? Jadi tak tambahi ya. Jadi semuanya benar tadi itu. Mbak Niki benar, Mas Trijaya juga benar. Jadi pada processing otomatis itu proses rinsing sama washingnya itu tidak ada. Jadi langsung developer, fixer, langsung pengering. Kenapa nggak ada? Karena rinsing sama washingnya itu diganti sama roller karetnya. Roller karetnya yang masukkan itu. Sehingga dari roller itu sudah bisa menggantikan air supaya cairan developernya itu tidak ikut kecampur ke cairan fixer. Jadi proses rinsing sama washingnya nggak ada, digantikan oleh roller karetnya, sehingga processing otomatis itu memiliki waktu yang lebih cepat daripada film manual. Jawaban yang lebih, nanti kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti itu, jawabannya tadi itu ya. Karena proses rinsing sama washingnya nggak ada, digantikan oleh roller karet. Sehingga pada processing otomatis itu harus sering-sering dibersihkan rollernya. Kenapa? Karena kalau terlambat dibersihkan, dikhawatirkan akan menimbulkan goresan-goresan halus pada film yang akan diprosesing. Pasien kooperatif, fraktur odontoid, menggunakan proyeksi. AP open mode. Terus? Jawabannya adalah? B. Ya. D. Yang benar adalah C ya, Charlie ya. Jadi fraktur odontoid itu bisa dilakukan pemeriksaan melalui AP open mode sama lateral. Saya tadi tidak siapkan, semoga masuk ke sini. Ya ini ya. Jadi kalau fraktur odontoid itu sesuai dengan literatur ada dua, open mode AP sama lateral. Kalau lateral apa? Kanan atau kiri? Ada yang tahu? Kanan. Kenapa kok kanan, Mbak? Sama aja sih, Mas. Gambar kanan. Kiri kanan kan sama-sama lehernya. Tergantung pasiennya yang sakitnya sebelah mana. Nah, itu ya betul. Jadi kalau kita meroyeksikan apa itu leher servikal lateral, itu tanyakan ke pasien dulu. Lebih sakit kanan atau kiri gitu. Maka apa itu namanya
maka itu ambil yang sakit. Kalau kanan sakit ya yang kanan, lateral kanan. Kalau kiri, lateral kiri. Tapi kalau dua-duanya sakit, ambil yang paling sakit. Kalau maksudnya sama-sama sakit, Mas, itu terserah ke apa? Kembali ke kondisi pasien. Dalam artian itu pasien lebih kooperatif dimiringkan lateral ke kanan atau lateral ke kiri. Seperti itu. Gimana teman-teman? Paham? Paham.